Hai sobat, ada jejak misteri. Bayangkan sebuah zaman ribuan tahun lalu, ketika manusia masih belajar memahami alam, dan langit malam dipenuhi tanda-tanda misterius yang dianggap pesan dari para dewa. Di tengah hamparan tanah subur Mesopotamia berdirilah Babilonia, salah satu peradaban tertua dan paling misterius dalam sejarah manusia. Tapi tahukah kamu, di balik kemegahan Menara Babel dan kebijaksanaan hukum Hammurabi, tersembunyi pula jejak-jejak awal dari praktek sihir dan ilmu hitam. Di video kali ini, kita akan membahas peradaban kuno Babilonia dan ilmu hitam. Langsung saja, kita mulai pembahasannya. Mengenal peradaban Babilonia. Peradaban Babilonia berkembang di wilayah Mesopotamia di antara sungai Tigris dan Yufrat yang kini menjadi bagian dari Irak modern. Sekitar tahun 1894 sebelum Masehi, kota Babylon mulai dikenal sebagai pusat kekuasaan dan mencapai puncaknya di masa Raja Hammurabi yang terkenal dengan hukum tertulisnya, yaitu Kode Hammurabi. Namun Babilonia bukan sekedar pusat pemerintahan atau perdagangan. Babilonia memiliki sistem astrologi dan astronomi yang sangat maju. Masyarakat Babilonia sangat percaya bahwa dunia ini dipenuhi oleh kekuatan supranatural. Para dewa dan makhluk gaib dipercaya bisa mempengaruhi nasib manusia. Dalam teks-teks kuno, ditemukan banyak tablet tanah liat bertuliskan huruf paku cuneiform yang berisi mantra, ritual, dan instruksi magis. Asal-usul sihir di Babilonia. Sihir dalam kebudayaan Babilonia bisa dibagi menjadi dua jenis, sihir putih dan sihir hitam. Keduanya tidak selalu dibedakan secara moral seperti hari ini. Sihir putih digunakan untuk melindungi, menyembuhkan, atau mengusir roh jahat, sementara sihir hitam digunakan untuk mencelakai, mengutuk, atau memanggil kekuatan gaib dengan tujuan jahat. Para praktisi sihir di Babilonia disebut Asipu atau dibaca Asipu dan Masmasu. Mereka bukan orang biasa. Mereka adalah bagian dari kuil terpelajar dan memegang kekuasaan besar. Asipu adalah semacam dukun atau penyembuh spiritual yang menggunakan mantra, jimat, dan ritual untuk menyembuhkan penyakit atau mengusir roh jahat. Sedangkan Masmasu lebih fokus pada ritual keagamaan dan hubungan dengan dewa-dewa. Namun di sisi gelap praktik ini ada kelompok yang menggunakan ilmu tersebut untuk tujuan jahat. Inilah yang kelak menjadi cikal bakal ilmu hitam. Para ahli percaya apa yang disebut ilmu hitam di Babilonia seringkali terkait dengan nekromansi, yaitu komunikasi dengan arwah orang mati. Praktek ini dianggap berbahaya karena membuka pintu ke dunia yang seharusnya tertutup. Simbol, jimat, dan mantra. Babilonia adalah masyarakat yang sangat simbolik. Mereka percaya bahwa segala sesuatu memiliki makna gaib. Karena itu, mereka menciptakan jimat-jimat dengan bentuk dan ukiran khusus untuk tujuan tertentu. Salah satu jimat terkenal adalah lilin figuratif, yaitu patung kecil dari tanah liat berbentuk musuh atau target kutukan. Patung ini ditusuk dengan jarum atau dibakar dalam ritual khusus dengan maksud menyakiti orang yang menjadi target. Ini mengingatkan kita pada boneka voodoo, namun jauh lebih tua usianya. Selain itu, banyak teks mantra yang harus dibacakan dengan suara tertentu, intonasi tertentu, dan dalam urutan yang tepat. Kesalahan dalam membaca bisa dianggap sebagai kegagalan ritual dan bisa terkena kutukan. Uniknya, banyak dari jimat dan mantra ini dibuat berdasarkan zodiak dan posisi bintang. Para ahli sihir Babilonia percaya bahwa waktu sangat penting. Ritual harus dilakukan saat posisi planet dan bintang mendukung energi tertentu. Inilah cikal bakal dari astrologi magis yang kemudian menyebar ke Yunani, Persia, dan bahkan Eropa abad pertengahan. Pengaruh Babilonia terhadap sihir modern.
Praktik sihir Babilonia tidak berhenti di peradaban itu saja. Ketika Babilonia ditaklukkan oleh bangsa-bangsa lain seperti Persia dan kemudian Yunani, ajaran-ajaran mereka dibawa dan diadaptasi oleh kebudayaan lain. Orang Yunani menyerap banyak praktik astrologi dan okultisme dari Babilonia. Mereka menerjemahkan banyak teks mantra Babilonia ke dalam bahasa mereka dan mengembangkan sistem ramalan serta ilmu gaib yang dikenal dengan istilah Hermetisisme. Bahkan dalam kitab suci, baik dalam Alkitab maupun Al-Quran, Babilonia disebut sebagai tempat penuh sihir dan penyembahan berhala. Dalam Al-Quran misalnya, disebutkan kisah Harut dan Marut, dua malaikat yang diturunkan di Babilonia untuk menguji manusia dengan mengajarkan sihir. Kisah ini menunjukkan betapa kuatnya asosiasi antara Babilonia dan ilmu sihir dalam tradisi-tradisi besar dunia. Banyak istilah dalam sihir barat yang sebenarnya berasal dari akar bahasa Akkadia atau Sumeria, bahasa yang digunakan di Babilonia. Misalnya kata incantation berasal dari ritual pembacaan mantra seperti yang dilakukan para asipu. Artinya walau Babilonia telah lama runtuh, pengaruhnya terhadap dunia okultisme dan ilmu hitam masih hidup hingga kini. Praktik yang dulu dilakukan di bawah cahaya lilin dalam kuil gelap Mesopotamia, kini hidup dalam berbagai bentuk, dari buku hingga praktik okultisme. Kontroversi dan warisan sihir Babilonia. Tentu tidak semua orang memandang warisan sihir Babilonia sebagai sesuatu yang positif. Banyak sejarawan dan tokoh agama menganggap praktik ini sebagai bentuk penyimpangan spiritual atau bahaya moral. Namun dari sudut pandang antropologis, praktik sihir Babilonia mencerminkan bagaimana manusia mencoba memahami dan mengendalikan nasib di tengah dunia yang penuh misteri. Di zaman tanpa teknologi, tanpa kedokteran modern, dan tanpa hukum ilmiah, sihir menjadi jembatan antara harapan dan ketakutan. Warisan Babilonia masih terasa hari ini, dalam bentuk simbol zodiak, istilah okultisme, hingga dalam seni dan sastra. Film, buku, dan cerita fiksi tentang sihir banyak terinspirasi dari simbolisme kuno yang pertama kali dipopulerkan oleh bangsa Babilonia. Yang pasti, peradaban Babilonia telah meninggalkan jejak yang dalam, bukan hanya dalam bentuk batu, bata, dan reruntuhan, tetapi juga dalam dunia tak kasat mata yang masih membuat manusia bertanya, apakah sihir itu nyata? Kesimpulan dari video ini, dari menara Babel hingga tablet tanah liat berisi kutukan, dari ritual pemanggilan roh hingga jimat yang dikubur diam-diam, Babilonia adalah tempat di mana ilmu dan mistik bertemu. Disinilah sihir bukan hanya cerita fantasi, tapi bagian dari sistem pengetahuan yang nyata. Dan walaupun zaman telah berubah, rasa penasaran manusia terhadap dunia gaib tetap hidup. Mungkin karena kita semua dalam hati terdalam masih merasa bahwa ada hal-hal yang tak bisa dijelaskan oleh logika semata. Apakah kamu percaya bahwa sihir pertama kali lahir di Babilonia? Atau kamu melihatnya sebagai simbol betapa jauhnya manusia mencari makna di balik dunia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. See you next time.